Selamat pagi. Selamat siang semuanya. Hari ini saya akan mencoba menjelaskan kepada kalian tentang hedonic test. Jadi, kalau misalnya di pertemuan 1 sampai 7, kita sudah belajar tentang analytical method, terutama untuk discrimination test dan juga untuk descriptive test, maka kali ini kita akan membahas tentang hedonic test. Jadi hedonic test ini atau kita biasanya sebut dia sebagai affective test adalah jenis tes yang sangat berhubungan dengan konsumen karena mau sebaik apapun produk kalian, nutrisinya sangat baik, tapi ternyata tidak disukai oleh konsumen, maka kemungkinan besar konsumen tersebut tidak akan membeli produk kalian atau bahkan tidak akan mau mengkonsumsi produk kalian. Sehingga affective test ini merupakan salah satu jenis tes yang sangat penting untuk dilakukan, terutama menjadi bagian dari product development. Oke, jadi dari presentasi ini kita akan merubah fokus kita yang tadinya adalah bentuk analytical sensory. Jadi kalau analytical sensory itu artinya adalah yang discrimination dan juga descriptive test. Kita akan mengubah fokus kita ke dalam hedonic sensory. Kemudian di sini harus kita lihat juga ada yang namanya dengan strategic and practical consideration. Dan juga ada dua jenis metode yang bisa digunakan, baik itu secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Dan ada 5 elemen penting yang harus kalian ingat di dalam consumer testing. Tentunya ketika kita mempunyai sebuah target market atau sebuah pasar yang ingin kita tuju, maka jenis tes yang dilakukan, baik itu dari subjeknya maupun lokasinya, dan juga bagaimana kuesioner dibuat harus disesuaikan dengan target market dan juga dengan produk yang akan kita buat. Oke, ini adalah jenis dari sensory test. Jadi kalian bisa lihat di sini. Ya, jadi kalian bisa lihat di sini ini adalah tipe dari sensory test. Yang pertama ada analytical dan ada affective. Di mana kalau secara analytical itu ada discrimination dan descriptive. Yang mana discrimination ini fungsinya adalah untuk mendetermine atau untuk menentukan ada tidaknya perbedaan dari satu produk dengan produk yang lainnya. Perbedaan ini bisa terjadi karena adanya perubahan bahan baku, juga bisa saja terjadi karena adanya perubahan proses produksi. Dan yang kedua adalah tentang descriptive test, bagaimana kita ingin memahami perbedaan yang ada. Jadi di sini lebih ke arah membuat sebuah profil dari produk ataupun prototype dari produk yang sedang dikembangkan. Dan selain analytical atau yang bersifat objektif, maka ada lagi tes yang kita sebut dengan affective. Perbedaannya apa? Affective ini sifatnya adalah subjektif. Mengapa subjektif? Karena tentu saja tiap orang atau di sini adalah panelis atau misalnya kita bicara lebih besarnya adalah konsumen, mereka akan mempunyai selera yang berbeda-beda. Sehingga affective test ini disebut bersifat lebih subjektif. Di sini hubungannya adalah dengan consumer testing dan fungsinya adalah untuk menentukan kesukaan atau preferensi atau produk manakah yang lebih dipilih oleh customer tersebut. Karena bisa saja ada dua produk dan keduanya sama-sama disukai, namun ternyata ada konsumen yang lebih memilih produk A dan ada konsumen yang lebih memilih produk B. Oh ya, kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa langsung tuliskan nanti di bagian chat, jadi saya bisa langsung balas nanti di akhir sesi. Jadi kita akan ada 3 presentasi yang akan saya sampaikan. Yang pertama ini adalah tentang konsep dasarnya dulu secara umum, kemudian saya akan memberikan konsep secara umum tentang kuantitatif hedonic test, dan juga yang kedua tentang kualitatif. Yang ketiga adalah tentang kualitatif. Oke, ini adalah strategic and practical consideration yang bisa kita lihat. Yang pertama adalah kalau secara strategik, ada yang kita sebut dengan business strategy. Jadi, bisa saja strateginya itu adalah, oke, kita akan promosi ke dalam satu kalangan, lalu kemudian baru disebarkan, atau memulai dari satu daerah, lalu disebarkan ke seluruh daerah Indonesia yang lainnya. Selain itu ada strategic consideration yang harus kita ingat, yaitu prior knowledge. Prior knowledge di sini adalah kemampuan kita untuk melihat
bagaimanakah market research yang kita tuju. Dan yang ketiga adalah tentang next step. Lalu apakah yang harus dilakukan untuk memproduksi suatu barang yang diinginkan oleh konsumen tentunya. Di sini ada yang kita sebut dengan technical consideration. Jadi di sini adalah sifatnya lebih teknis. Jadi jika strategic consideration di sini membicarakan tentang tujuan dari project yang berjalan, sedangkan technical consideration itu adalah membicarakan tentang tujuan dari uji yang dilakukan. Yang pertama adalah waktu, yang kedua adalah tentunya modal yang diperlukan, dan yang ketiga adalah resiko. Faktor resiko di sini ada dua. Apakah panelis menyebutkan hal yang betul-betul dia rasakan, tapi ternyata itu adalah ada kebohongan di situ. Saying something is true when it is not, atau kebalikannya, saying something is not true when it is. Ya, jadi ini adalah consideration atau beberapa hal yang perlu kalian pertimbangkan ketika ingin membuat sebuah rangkaian project dan juga sebuah rangkaian pengujian. Ya, di dalam consumer testing atau di hal ini kita berbicara tentang affective test, ada dua jenis metode yang biasa dilakukan. Yang pertama adalah kuantitatif dan yang kedua adalah kualitatif. Tentunya sama seperti analytical method yang sebelumnya kita bahas, yaitu ada uji deskriptif yang bisa dilakukan secara kuantitatif maupun kualitatif. Hal ini pun sama di dalam uji afektif. Jadi, kalau misalnya kita lihat, perbedaan yang paling nyata adalah jenis pertanyaan yang akan disampaikan. Pertanyaan ini adalah biasanya letaknya di dalam kuesioner. Seperti untuk kuantitatif adalah kita ingin mencari tahu berapa orang yang menyukai produk tersebut, berapa orang yang akan membeli produk tersebut, seberapa besar produk kita dipilih dibandingkan dengan produk kompetitor, dan properties apakah yang menyebabkan panelis atau konsumen dalam hal ini memilih produk kita. Dan untuk kualitatif adalah kita bertanya adalah lebih ke alasan, seperti mengapa sih orang-orang ingin membeli produk kita, dan apakah yang orang-orang itu rasakan ketika menggunakan, apa yang menjadi point of purchase decision. Bisa saja dari segi harga, atau bisa saja dari segi kepraktisan dan sebagainya. Atau apakah produk kita itu mempengaruhi kehidupan dari si panelis tersebut. Nah, masing-masing metode ini tentunya punya keuntungan dan kelemahan masing-masing. Seperti dalam quantitative method, di situ kita bisa project result to population. Jadi ketika kita memilih panelis yang cukup representatif, maka kita akan melihat bahwa hasil ini menggambarkan hasil dari satu populasi. Sedangkan di dalam uji kualitatif, tentunya kita tidak bisa memproject hal itu kepada kecenderungan dari sebuah populasi, karena setiap orang pasti punya pertimbangannya sendiri dan bersifat subjektif. Tapi mengapa kedua hal ini saling berkaitan? Tentunya dengan mendapatkan data kualitatif, kita bisa paham mengapa produk kita lebih dipilih atau bagaimana pengembangan yang bisa kita lakukan untuk kelanjutannya. Oke. Ini adalah hal-hal yang harus kita perhatikan, yaitu consumer research element, atau hal apa saja sih yang harus kita perhatikan ketika kita ingin membuat sebuah metode pengujian atau prosedur pengujian untuk affective test. Yang pertama adalah kita harus memilih right people. Right people di sini berarti kita akan bicara tentang panelisnya. Atau siapakah, kita akan selalu memulai dengan siapakah target market yang akan kita tuju. Jadi, siapa sih yang berkualifikasi untuk menjadi panelis? Lalu bagaimanakah panelis tersebut akan kita recruit atau akan kita seleksi? Nah, di sini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, yaitu kategori user. Contohnya saja, jika produk yang kita buat adalah produk yang berbasis dairy atau produk susu, maka jangan memilih panelis yang tidak mengkonsumsi susu. Kemudian ada juga yang bersifat spesifik produk user. Apakah susu itu contohnya aja produk keju ya, dia berbasis susu dan itu adalah produk keju. Apakah orang tersebut biasa mengkonsumsi keju? Kemudian ada brand user, apakah panelis tersebut hanya mengkonsumsi satu merek atau dia sangat open terhadap merek-merek atau brand-brand yang ada di pasaran.
Kemudian apakah dia bagian dari interested parties? Bisa saja dia adalah kompetitor kita. Atau dia memang orang-orang yang bekerja di bagian pengembangan produk. Lalu bagaimana dengan demografiknya dan psikografiknya? Tentunya demografik ini sangat penting ya, karena ketika kita mempunyai panelis dengan basic demografik yang beragam, maka tentunya hasil yang akan kita dapatkan akan lebih representatif untuk menggambarkan suatu populasi. Tapi tentunya untuk menentukan right people ini, kita harus kembali lagi. Sebenarnya siapa sih yang menjadi target market dari produk yang kita ingin ujikan? Kemudian yang kedua adalah tentang right place. Right place di sini kita berbicara tentang scope dari panelis tersebut dan juga dari lokasi pengujiannya. Seperti where will the research be conduct? Ada yang sistemnya secara terpusat atau bisa juga dilakukan di rumah yang kita sebut dengan in-home test, atau misalnya saja panelisnya adalah employee panel, maka pengujian akan dilakukan di perusahaan tersebut. Dan ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah geographic location. Apakah menurut kalian jika kita membuat suatu produk, contohnya saja produk wafer dengan rasa baru, misalnya rasa teh hijau, dan kita ingin menjual produk tersebut ke seluruh wilayah Indonesia. Apakah dengan melakukan pengujian di wilayah Jakarta saja sudah cukup? Atau kita tetap harus mengirimkan produk tersebut dari Aceh sampai ke Papua? Yang kemudian adalah lokasi tes yang akan dilakukan. Bisa bersifat central location. Central location di sini dalam artian tidak harus ke perusahaan tersebut, tapi bisa saja perusahaan tersebut membangun sebuah booth pencicipan yang ada di wilayah-wilayah ramai seperti pasar, mall, dan sebagainya. Atau bisa juga dilakukan secara in-home test, jadi produk tersebut dikirimkan kepada panelisnya. Atau bisa juga gabungan dari semuanya. Selain people, place, dan yang ketiga adalah time atau waktu pengujian. Mengapa ini menjadi penting? Karena faktor eksternal biasanya juga akan memengaruhi persepsi dari suatu produk. When will respondent use the product? Ini harus kita lihat. Contohnya saja paling mudah adalah produk es krim. Mungkin untuk di negara kita yang basicnya adalah 2 musim dan sebenarnya sepanjang tahun adalah musim panas, ini tidak akan terlalu berpengaruh. Tapi di negara-negara 4 musim, di mana mereka punya musim panas dan juga mereka punya musim dingin, tentunya kita tidak mungkin melakukan pengujian hedonik di waktu musim dingin, karena mungkin panelisnya tidak akan terlalu menyukai itu. Jadi di sini ada time of day and time of year. Ini saya mohon maaf ya kalau ada suara-suara latar gitu, motor dan sebagainya ya. Kemudian yang keempat adalah the right method. How will the research be conducted? Seperti berapa sih jumlah panelis yang dibutuhkan? Bagaimana format dari produk tersebut? Apakah brandnya akan ditunjukkan atau tidak? Apakah pemberian produk yang diuji akan diberikan satu persatu atau diberikan secara simultan? Lalu apakah kita ingin menguji proses penggunaannya? Lalu bagaimanakah packaging yang digunakan? Dan di sini yang terakhir adalah ethics. Ethics dalam hal ini adalah sebenarnya panelis harus bisa memberikan consent atau persetujuan bahwa mereka memang ingin mengikuti tes tersebut. Dan juga panelis harus tahu kandungan-kandungan dari produk yang kalian buat. Contohnya saja jika panelis tersebut memiliki alergi terhadap kacang dan kita ingin melakukan uji hedonik terhadap selai kacang. Panelis harus tahu bahwa produk yang kalian produksi itu mengandung kacang, sehingga panelis tersebut tidak akan berbahaya terhadap panelisnya. Dan yang terakhir adalah mengajukan the right question. Jadi di dalam questionnaire yang kalian buat, jangan sampai ini melenceng dari tujuan pengujian kalian. Contohnya saja adalah what does the questionnaire looks like. Jadi jenis questionnaire yang diberikan tentunya harus diperhatikan juga untuk karakteristik panelisnya. Contohnya, jika panelis kalian adalah anak-anak, maka akan lebih baik jika menggunakan questionnaire berupa emoticon yang akan memudahkan panelis untuk memberikan nilai. Dan juga
jenis-jenis pertanyaan yang akan diajukan. Oke. Lalu bagaimana cara yang tepat untuk memilih panelis? Ya, ini sebenarnya sama persis dengan slide sebelumnya yang sudah dijelaskan bahwa ada beberapa hal yang harus kalian consider atau kalian pertimbangkan. Seperti kategori user, specific product user, brand user, interested parties, demographic, and psychographics. Contohnya saja adalah kategori. Jadi dia akan masuk kategori apa? Misalnya produknya baik kategorinya dari sisi produk maupun dari sisi demografik. Jadi di sini kategori ini kita bisa mengacunya kepada dua arah, kepada produknya sendiri atau kepada demografik dari panelisnya. Kemudian secara brand, apakah panelis tersebut harus yang sifatnya loyal atau dia adalah switcher. Jadi dia tidak bermasalah jika dia harus mengganti brand dari produk yang dia makan. Tentunya tidak selamanya yang loyal akan brand itu adalah sesuatu yang buruk, karena bisa saja untuk uji hedonik ini mungkin saya bukan untuk pengembangan produk baru saja, tapi bisa juga ketika kita ingin mengubah bahan dan kita ingin tahu apakah ketika kita ubah bahannya, panelis tersebut tetap menyukai produk yang kita buat, atau mereka tetap mendapatkan persepsi yang sama, atau tingkat kesukaan tetap sama jika dibandingkan dengan bahan baku yang ada sebelumnya. Sehingga pada kondisi seperti itu, kita membutuhkan orang-orang yang sudah loyal terhadap produk kita. Lalu di sini ada juga for themselves versus for others. Jadi, terutama untuk pengujian secara in-home test, maka kita harus ingat di situ tidak hanya ada panelis kita. Mungkin saja panelis kita hidup bersama orang tuanya, bersama anaknya, dan keluarganya. Sehingga produk yang kita gunakan itu bisa saja bersifatnya adalah produk keluarga. Sehingga kita mengharapkan yang mencoba tidak hanya panelis yang kita tunjuk, tapi satu keluarga tersebut. Dan yang terakhir adalah frekuensi. Frekuensi di sini juga mengacu kepada seberapa sering sih barang tersebut atau produk tersebut dimakan atau digunakan oleh panelis. Yang kedua yang harus kalian ingat adalah selain si brand loyal tadi adalah sebisa mungkin carilah orang-orang yang sifatnya open-minded, terutama untuk pengembangan baik itu produk, ide ataupun ukuran yang baru. Jadi ketika kita ingin merubah produk kita, maka kita membutuhkan panelis yang bersifat terbuka dan bukan rejecter. Lalu yang terakhir adalah tentang demografinya. Kita harus memilih panelis dari sisi attitude-nya. Apakah dia memang betul ingin mengikuti pengujian ini? Apakah dia memiliki motivasi yang cukup baik ketika melakukan pengujian hedonik? Lalu secara demografik ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, seperti usia, kemudian geografi atau di mana tempat tinggalnya. Lalu di sini age di sini ada household, jadi berapa jumlah anggota keluarga dalam satu rumah. Kemudian ada race dan ada gender. Dan yang kemudian ada juga psychographic dan yang terakhir adalah specific segmentation. Jadi karena pada akhirnya untuk memilih panelis yang paling tepat adalah ketika kita sudah tahu siapakah target market dari produk yang kita buat atau sedang kita kembangkan. Oke, ini adalah contoh dari persebaran panelis yang digunakan dalam consumer research. Jadi kita bisa lihat di sini, memang di slide ini tidak menjelaskan produknya jenis apa, tapi kita bisa lihat di sini bahwa persebaran orang dewasa dibandingkan dengan persebaran anak-anak itu jauh lebih besar, orang dewasanya jauh lebih banyak. Nah, untuk anak-anak di sini kita bisa lihat demografinya hanya dibedakan berdasarkan usia, yaitu usia 8 sampai 12 dan 13 sampai 16. Nah, untuk kisaran usia seperti ini, tentunya kita tahu bahwa produk ini atau produk yang sedang dikembangkan bukan untuk dikonsumsi oleh balita. Ya. Lalu untuk dari sisi orang dewasa tentunya untuk demografinya itu akan sangat banyak, bisa saja dari segi income atau tingkat pendapatan. Karena seperti apa? Contohnya seperti ini. Orang yang pendapatannya lebih rendah tentu dia akan melihat lebih baik dari sisi kuantitas atau dari sisi ukuran. Tapi orang dengan
dengan income yang lebih tinggi, biasanya mereka akan mencari rasa yang enak, kemudian nutrisi yang baik, dan sebagainya. Jadi preferensinya itu akan sangat berbeda. Usia pun demikian, karena seperti yang kita ketahui bahwa taste bud kita akan berubah seiring bertambahnya waktu. Atau mungkin saja ketika kita bertambah tua, maka akan semakin banyak makanan yang kita cicipi, maka kita sudah memiliki preferensi rasa yang sangat jauh berbeda jika dibandingkan ketika kita di usia muda. Begitu pula dengan household size di sini. Ada yang sifatnya single, ada yang sudah misalnya sudah berkeluarga atau sudah punya anak. Kalau kita tahu segmentasi dari produk ini adalah segmentasi keluarga, maka akan sangat lebih baik kalau kita menggunakan household size di sini dalam demografik. Karena ini juga akan mempengaruhi intention to purchase dari suatu barang. Kemudian ada gender, lalu di sini ada race atau ada ras. Ya. Dengan melakukan segmentasi seperti ini, kita akan tahu apakah produk kita itu menggambarkan atau representatif terhadap suatu populasi. Yang kedua adalah kita bisa lihat di sini untuk adult age, mereka akan mengambil di usia 35 sampai 54. Karena biasanya di customer research itu tidak hanya berdasarkan kesukaan, tapi juga ada intention to purchase. Makanya yang dilihat adalah yang usianya produktif, atau yang kemungkinan besar mereka adalah kepala keluarga, atau seorang ibu yang akan memilih suatu produk ketika dia pergi ke supermarket atau ke pasar. Ini harus diingat, karena biasanya untuk di tugas-tugas akhir, kita seringkali hanya melakukan, misalnya saja ya, kalian melakukan tugas akhir, lalu tugas akhir kalian adalah untuk new product development. Dan ketika itu, panelis yang kalian gunakan semuanya adalah teman-teman kalian atau adik-adik kelas kalian, yang usianya sama atau tidak berbeda jauh. Tentunya itu hanya akan menggambarkan populasinya itu adalah mahasiswa food technology, usianya 20 sampai 21 tahun, dan juga dia hanya akan menggambarkan populasi seperti itu. Dia tidak menggambarkan populasi untuk orang-orang yang di atas usia 22 tahun, ataupun untuk usia yang lebih tua. Ini mohon maaf ya, saya mute sebentar, karena ini berisik banget di depan rumah saya. Oke, baik, kita lanjutkan lagi. Kalau kalian merasa saya ngomongnya terlalu cepat, kalian bisa langsung tulis di chat. Saya bisa baca, jadi akan saya langsung pelankan kecepatan saya berbicara ya. Oke, ini adalah bagaimana kita harus meng-avoid the wrong customer. Yang pertama adalah tentunya customer yang sudah terlalu familiar. Familiar dalam hal ini adalah kalau kita bicara panelis, bisa saja memang mereka yang sudah sering bekerja menjadi panelis atau yang bekerja di dalam market research.
atau orang-orang yang memang sudah terlalu loyal terhadap suatu brand. Jadi ketika dia memakan suatu produk, dia sudah tahu, oh produk ini adalah produk A, seperti itu. Dan kemudian di sini yang seperti saya tadi sudah bilang, bahwa ada personal properties yang harus kita perhatikan. Seperti apakah panelis kita mempunyai alergi dari produk yang kita buat. Kemudian dia dalam kondisi pregnant atau dalam kondisi yang sedang dirawat. Karena tentunya ini akan memengaruhi palate-nya atau indera perasanya. Kemudian juga adalah orang-orang yang ada di dalam restricted diet. Contohnya saja orang-orang diabetes, tidak mungkin kita akan minta mereka untuk mencoba produk makanan manis. Dan untuk jenis tes yang bersifat secara kualitatif, maka ada dua hal yang harus kalian perhatikan. Yang pertama adalah orang-orang yang bersifat inarticulate dan juga non-differentiator. Apa sih yang dimaksud dengan inarticulate? Contohnya saja paling mudah seperti ini. Kalian disajikan suatu produk, anggap saja produk itu adalah biskuit, lalu saya diminta untuk mencicipi, dan hanya saya bisa bilang itu enak atau tidak. Atau kita sendiri tidak tahu properti sensori atau atribut sensori apa sih yang ada di dalam produk tersebut. Atau untuk non-differentiator adalah ada beberapa orang yang memang tidak bisa membedakan ketika kita menambahkan bahan-bahan lainnya. Contohnya kita membuat tiga buah biskuit, lalu kandungan coklatnya itu berbeda-beda, dan yang hanya dia rasakan adalah rasa coklat. Nah, itu tidak bisa kita gunakan sebagai panelis. Dan yang terakhir adalah over quota. Jadi memang semakin banyak panelis, tentunya akan semakin representatif. Tapi di sisi lain, kita juga harus memperhatikan apakah penambahan panelis itu akan membuat data kita lebih kompleks. Makanya harus kalian lakukan adalah bukan menambah jumlah orangnya, tapi melihat apakah sampel atau panelis yang kita minta untuk mencicipi makanan kita itu sudah cukup representatif untuk menggambarkan si populasinya. Kurang lebih seperti itu. Ya, ini adalah sebuah contoh kasus bahwa why not everybody is a consumer and eats, right? Ya, memang semua orang bisa beli produk kita, tapi kita juga harus lihat. Contohnya kalau kalian punya produk yaitu saus barbecue, kalau orang tersebut tidak pernah makan barbecue, apakah mereka tahu rasa barbecue itu seperti apa? Atau misalnya do you care what someone thinks about your brand X? Kalau misalnya orangnya sudah loyal atau sudah terlalu setia terhadap suatu brand, menurut kalian apakah dia akan membeli produk kalian? Akan membeli produk kalian? Atau misalnya adalah apakah seorang employee bisa atau seorang karyawan bisa memberikan rating yang unbiased seperti itu? Jadi ini adalah kurang lebih beberapa hal yang harus kalian perhatikan ketika kalian memang memilih panelis. Jangan sampai panelis yang kalian pilih itu ternyata tidak menggambarkan atau kurang representatif terhadap target market kalian. Ya, untuk tahap selanjutnya adalah untuk tahap recruiting-nya. Jadi sebenarnya kita bisa ambil panelis dengan berbagai macam cara. Kalau cara yang paling mudah mungkin kalau kalian di kampus, kalian tanyain teman-teman kalian atau tanya adik-adik kelas kalian. Bersedia nggak jadi panelis? Tapi kalau misalnya memang kita scope-nya adalah sudah scope industri, maka ada 3 metode yang paling sering digunakan. Yang pertama adalah datanglah ke tempat-tempat yang ramai. Contohnya seperti pasar atau mall dan sebagainya. Tentunya di sini kita akan mendapatkan panelis dengan lebih cepat. Tentunya less costly karena kalian datanglah ke tempat itu terus minta tolong. Tapi biar tentunya kita tahu mereka datang ke suatu tempat itu sudah punya tujuannya. Seperti itu. Dan juga biasanya customer itu bersifatnya adalah distracted customer. Kemudian juga ada recruitment dengan cara customer phone seperti itu. Ini ada beberapa keuntungan dan kelebihannya. Yang pertama adalah
kita pasti bisa mengakses dari sisi geografi, itu bisa dari misalnya untuk Indonesia itu bisa dari Aceh sampai dari Papua. Tapi dan kita juga bisa akses potential responden. Biasanya kalau untuk recruiting consumer phone ini, kita nggak melakukannya sendiri, tapi biasanya kalau sudah dalam level industri, maka ini akan dilakukan oleh perusahaan yang memang bekerja di bidang market research. Tapi hal yang harus kalian perhatikan adalah kita nggak pernah tahu siapa sih yang terima teleponnya. Apakah memang orang yang kita tuju atau bukan orang yang kita tuju. Nah, tapi di kondisi yang sudah seperti ini, di mana telepon itu sebenarnya makin jarang digunakan, maka yang terakhir adalah merekrut calon panelis atau konsumen itu dari customer online. Jadi biasanya kalau untuk ini, saya jujur saja saya sudah punya pengalaman. Jadi waktu saya kuliah di Jepang, kalau mau dapat uang jajan tambahan itu salah satunya adalah ikut lembaga survei. Nah, di situ adalah cara rekrutnya pasti sangat cepat karena banyak orang yang akan memasukkan data dirinya, lalu dia mengajukan dirinya untuk jadi panelis. Jadi metode ini sangat cepat, less costly tentunya, and national representative karena kita bisa dapat data dari berbagai belahan daerah. Tapi lagi-lagi, ini sama persis dengan phone recruitment, yaitu kita tidak pernah tahu siapa yang melakukan surveinya. Apakah orang yang mengisi data tersebut yang melakukan surveinya, atau dia hanya sekedar isi data, lalu yang lakuin surveinya bisa aja temannya atau keluarganya. Itu adalah metode-metode untuk recruit customer atau recruit the panelist. Nah, ini adalah pertimbangan where atau place yang tadi. Yang pertama adalah kita harus bisa mendesain regional deciding where to test. Jadi tes itu ada dua jenis yang paling mudah kita bedakan. Yang pertama adalah central location dan yang kedua adalah secara in-home test. Kalau kita ingin mendapatkan data representatif satu negara, maka akan lebih baik menggunakan metode secara in-home test karena produknya bisa kita kirim ke semua daerah. Tapi di sini juga kita harus ingat bahwa ada beberapa daerah itu tentunya punya karakteristik yang berbeda-beda. Mereka punya regional taste sendiri. Mereka punya rasa yang memang mereka preference. Contohnya kayak orang Jawa stereotipnya adalah sukanya rasa manis. Kalau misalnya di daerah lain mungkin mereka lebih suka rasa pedas atau asin. Kemudian ada market skew or popularity. Contohnya misalnya memang ada produk yang memang sudah populer di daerah tersebut. Kemudian juga ada faktor climate dan juga ada shipping cost and condition. Jangan sampai kita melakukan in-home test, tapi ternyata pas barangnya sudah dikirim, bentuknya udah berubah, sudah tidak sesuai dengan prototipe yang kita buat. Lalu kapan sih tes itu harus dilakukan? Yang pertama adalah kita harus ingat bahwa ada faktor-faktor eksternal yang akan memengaruhi penilaian dari seorang panelis. Contohnya saja kalau panelisnya baru selesai makan, atau misalnya tadi masalah weather. Kita tahu untuk cuaca, kalau misalnya di cuaca panas, kalau untuk produk es krim, pasti dia acceptance-nya akan naik. Itu akan agak berbeda kalau misalnya kita lakukan di suasana yang dingin. Kemudian lokasi tesnya di mana? Misalnya lokasi tesnya sangat crowded atau sangat ramai, misalnya di pasar. Apakah ini akan mempengaruhi konsentrasi dari si panelisnya? Lalu jam berapa sih waktu yang tepat? Jam ini saat kalian juga harus memikirkan tentang sensory fatigue, di mana apakah satu orang panelis bisa mencoba 20 produk secara continuously atau memang harus ada jedanya. Kemudian di situ juga ada masalah habit and the practice. Jadi ini adalah beberapa hal yang harus kalian perhatikan ketika menentukan waktu dari pengujiannya. Ini adalah how atau bagaimana pengujian tersebut akan dilakukan. Jadi ini adalah rancangan ujinya. Yang pertama kita tentukan berapa sih jumlah panelis yang dibutuhkan. Kalau jumlah panelis yang dibutuhkan, maka pertanyaan berikutnya berapa jumlah produk yang harus saya siapkan. Lalu apakah kalau misalnya kita bicara in-home taste, maka di situ ada berapa orang yang akan menggunakan produk tersebut.
dan siapakah yang kemungkinan besar menggunakannya. Lalu, produk yang mana yang akan kita kirim? Lalu bagaimanakah presentasi dari produk tersebut? Apakah sudah kita berikan brandnya, atau sifatnya blind, atau sifatnya adalah konsep aided, yaitu konsep prototype. Bagaimanakah produk tersebut akan kita tag, atau bagaimanakah produk tersebut akan kita kirimkan. Misalnya produk mie sudah dimasak, atau produknya belum dimasak, atau bentuknya masih mie kering. Lalu siapa yang akan mengantar? Berapa lama proses pengantarannya? Itu semua harus kita masukkan ke dalam prosedur ujinya. Karena ketika prosedur uji ini tidak kalian buat sedetail mungkin, maka kemungkinan akan terjadi bias pada saat pengujiannya. Ya, ini adalah pertanyaan, how many people, product, and usage? Tentunya kalau untuk jumlah panelisnya, semakin banyak semakin baik. Tapi tadi, kita akan kembali lagi, apakah kita betul-betul membutuhkan konsumen yang banyak, atau kita membutuhkan demografik yang bervariasi. Ya, kemudian is depend on variation in response to product, juga bergantung pada ukuran atau perbedaan yang ada pada produk, berhubungan juga dengan karakteristik yang ada pada produk, depend on whether you want to look at subgroup gender, age, location, and etc. Lalu produknya itu ada beberapa produk yang dibutuhkan untuk menjawab semua pertanyaan. Contohnya di kuesioner kalian ada 20 pertanyaan. Atau misalnya ada 20 atribut yang harus diuji. Lalu jumlah produk yang kalian kasih ke panelis hanya adalah 1 keping biskuit. Apakah dengan jumlah sekian, panelis bisa menjawab semua sensori atribut yang ada di kuesioner kalian? Depend on degree of sensory fatigue. Kita bisa tahu bahwa rasa pedas itu semakin lama akan semakin menyebabkan insensitivitas. Kemudian juga ada bitter and sticky. Jadi di situ kita juga harus lihat timingnya. Kemudian depend on how much is product need to be consumed to fully experience the sensory properties. Misalnya kalian mau nyoba rasa pedas, tapi pedasnya datangnya agak ke belakang. Apakah cukup sekali orang itu menggigit, lalu dia sudah merasakan rasa pedas, atau harus 3 kali? Kemudian depend on the length of questionnaire, and depend on how many days the study is conducted. Untuk usage, depend on frequency of typical product usage, berapa kali produk tersebut akan digunakan. Depend on whether you expect liking to change with continued usage, karena bisa aja kalau digunakan berulang-ulang kali, pasti level kesukaannya itu akan menurun. Dan ada berapa orang yang ada di household tersebut. Dan depend on how much product is available. Berapa sih jumlah prototipe yang sudah kalian siapkan? Nah, ini adalah pada saat penyajiannya ya. Kalau misalnya dia sifatnya adalah blind sample, maka biasanya konsumen itu akan fokus atau panelis itu akan fokus pada functional and sensory karakteristiknya. Kemudian, tapi harus kita ingat ketika kita ingin melakukan blind sample, maka kita harus melakukan yang disebut dengan repackaging. Akan tetapi ada beberapa produk itu dia nggak bisa repackaging. Contohnya kayak Oreo atau biskuit Marie Regal, itu biasanya udah ada tulisannya. Dan cetakan biskuitnya itu sudah jelas. Kemudian kita juga harus ingat bahwa konsumen yang dia sifatnya loyal, maka dia akan merecognize brand tersebut dengan sangat mudah. Nah, kalau kita juga bisa nih sebenarnya memberikan produknya disertai dengan brandnya. Fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk memastikan bahwa perubahan yang ada pada produk itu dievaluasi dan masih sesuai dengan ekspektasinya. Misalnya, kalau kita bicara produk apa ya, rasanya sangat, misalnya produk Indomie ya. Indomie goreng itu kan rasanya sudah sangat kita ingat gitu. Ya kita masukin aja brandnya. Kalau misalnya kita hanya ubah bahan baku, brandnya tetap harus ada di situ. Dan kita akan lihat apakah ekspektasinya tetap sama nih dengan produk yang memang, dan kita nggak perlu repackage. Lalu di sini
Ada konsep aided. Contohnya saja kita bikin produk baru, produknya belum ada, misalnya sereal, tapi serealnya mau yang encer dan sebagainya, itu kita harus memberikan, oh konsep produknya tuh seperti ini. Lalu cara penyajiannya adalah seperti ini. Kira-kira suka nggak ya panelis? Dan panelis harus diberikan gambaran-gambarannya, sehingga dia bisa mengerti hal apa sih yang harus dia nilai. Ini adalah jenis pertanyaan yang biasanya diajukan. Ada about the product, yang di sini adalah berbicara tentang produknya. Ada juga about me, berarti di sini berbicara tentang si panelisnya. Untuk di quantitative research, tentunya kita ingin melihat tentang faktor kesukaan, baik secara overall maupun per atribut. Lalu selain tingkat penerimaan atau kesukaan, yang kedua yang harus kita ingat adalah keinginan untuk membeli. Sebagus apapun produk tersebut diterima, tapi ternyata konsumen tidak ingin membeli, tentu saja itu akan percuma. Kemudian apakah produk yang kita hasilkan itu sudah mendekati ekspektasi dari panelis. Kemudian juga ada faktor deskriptif. Di sini seperti intensity dan jar itu adalah just about right. Jadi jar di sini adalah just about right. Ya. Lalu yang ketiga adalah faktor preferensi atau pemilihan. Nah, untuk hedonic test yang sering sekali kalian lakukan, itu ada dua hal yang biasa kita ingin lihat. Yang pertama adalah liking, yang kedua adalah preference, dan biasanya kita akan menambahkan satu pertanyaan untuk melihat intention to purchase. Ya. Lalu untuk quantitative research, untuk pertanyaan about me-nya adalah tentang apa? Yang pertama adalah tentang demografik. Tentunya kita ingin melihat persebaran dari panelis yang kita ambil, bisa dari sisi usia, ras, income, and family. Dan untuk qualitative research, sama seperti uji deskriptif kualitatif, yang ditanya adalah how it makes me feel, what it would replace, unique product qualities, how I will interact with the product, what I will tell a friend. Jadi intinya adalah untuk qualitative research, gunakan untuk pengembangan produk baru, di mana kita biasanya masih sangat open untuk improvement, dan kita ingin tahu persepsi yang dihasilkan dari produk tersebut ke konsumen. Nah, about me-nya apa? Yang pertama adalah, what is happening in my household when I would use the product? Apakah produk ini tuh mempengaruhi misalnya pola makan, atau misalnya bisa nggak dia dikonsumsi di satu household? How this product fits into my life? Misalnya, kita mau bikin susu yang praktis, dia sudah cukup praktis atau belum, dan sebagainya. Ini adalah jenis-jenis pertanyaan yang biasanya akan kita masukkan ke dalam kuesioner. Untuk ethical consideration-nya, selain kalian membutuhkan consent atau persetujuan dari panelis, kita juga harus memastikan bahwa pengujian yang kita lakukan itu sifatnya adalah confidential atau sifatnya adalah tertutup. Jadi nggak kita sebarin hasilnya keluar. Kemudian ada informed consent, jadi si panelisnya harus tahu dia mencoba produk apa, produk ini baru apa tidak, produk ini aman atau tidak. Ada juga produk labeling untuk memberitahukan komposisi apa saja yang ada di dalam produk tersebut. Ada allergy labeling, ini yang paling penting. Dan yang terakhir adalah professional association. Jadi biasanya pengujian ini terutama untuk yang levelnya sudah industri itu dilakukan oleh third party. Jadi nggak langsung dari perusahaannya. Ada beberapa perusahaan yang melakukan pengujiannya sendiri kalau mereka punya divisinya. Tapi kalau nggak ada, biasanya mereka akan kirim sampelnya ke dalam agensi yang bekerja di dalam market research. Oke, in closing, tentunya mau itu metode kualitatif atau kuantitatif, ada 5 hal yang harus kalian perhatikan. Yang pertama adalah key element. Yang pertama adalah right people, bagaimana kalian memilih panelisnya, right location, jadi mau sebaran scope-nya, dari mana sampai kemana, lalu lokasi ujinya ada di mana, kemudian waktu yang tepat untuk melakukan pengujian, metode yang tepat, dan pertanyaan yang tepat. Dan jangan lupa juga di situ ada ethical and regulatory consideration.
Dan juga kalian harus mendapatkan consent atau persetujuan, dan tentunya harus ada produk labeling untuk memastikan produk kalian aman untuk dikonsumsi oleh panelisnya. Oke, ini adalah untuk sesi 1, untuk penjelasan tentang basic concept about consumer research dan juga basic concept dari affective test. Saya tunggu 5 menit sampai jam 2:11. Kalau kalian ada pertanyaan, silahkan langsung kalian ketikkan di chat. Nanti akan saya jawab. Oke, terima kasih Aira untuk pertanyaannya. Ini ada di slide yang bagian choosing the right customer. Intinya adalah di sini ada, kita harus tahu ya, ada konsumen yang dia pasti akan beli, kemudian dia membeli lagi, atau kemudian terus membeli. Atau ada juga yang dia tidak akan membeli produk tersebut karena dia misalnya dia sudah loyal terhadap satu brand, atau misalnya dia tidak mengkonsumsi barang tersebut. Ada don't buy but impact the purchase decision. Contohnya saya seperti ini. Ini contohnya kalau yang saya terima ya. Kita bisa aja ambil panelis yang dia misalnya dia brand loyal, atau dia sangat loyal terhadap satu brand. Dia maunya misalnya cuma rasa coklat aja.
Tapi ternyata brand itu dia tiba-tiba mengeluarkan produk baru. Misalnya dia rasanya chocolate hazelnut and something like that. Dia kemungkinan besar nggak akan beli. Tapi sebenarnya bisa aja ketika konsumen tersebut mengatakan, oke, produknya ini cukup enak, saya bisa accept. Konsumen tersebut bisa jadi bagian yang dia tidak akan membeli produk tersebut, tapi yang hasil pengujian dia akan mempengaruhi keinginannya untuk membeli produknya. Saya akan coba cari pengertian yang jauh lebih mudah. Nanti mungkin saya akan bahas di forum, tapi kurang lebih penjelasannya adalah seperti itu. Saya tahu ini penjelasannya kurang tepat, tapi kemungkinan besar contoh yang bisa saya berikan adalah yang seperti itu sekarang. Oke, ada pertanyaan lain? Kalau nggak ada, saya akan masuk lagi ke slide berikutnya. By the way, kalian nggak ada yang sakit kan ya? Sehat-sehat semua ya. Oh ya, sehat ya. Itu hasilnya banyak. Oke, next kita akan bicara tentang quantitative method. Jadi mungkin di presentasi kali ini sifatnya adalah konsep. Nanti di presentasi atau di bahan-bahan berikutnya saya akan coba kasih slide plus kayak ada penjelasan pakai suara yang kemarin saya coba bikin waktu di praktikum QDA. Saya akan ngejelasin tentang uji hedonik yang paling sederhana yang bisa kita lakukan dan juga metode analisis yang bisa digunakan, ya. Oke, ini adalah quantitative method. Kemudian central principle dari sebuah pengujian adalah the test method must fit the objective. Jadi jangan sampai kalian memilih metode pengujian yang tidak bisa menjawab tujuan dari uji kalian. Oleh karena itu kita membutuhkan peralatan yang sesuai, sehingga ini kita akan balik lagi tipe-tipe dari sensory test. Kita hanya cukup ingat bahwa kita akan membahas tentang affective test. Di sini adalah tentang to determine the liking and preference. Ini kalau pointernya saya arahin mouse ini, kalian bisa lihat kan ya sebenarnya ya? Atau nggak kelihatan? Oke, bisa. Oke, cukup. Ya. Oke, ini adalah untuk customer testing, yaitu to determine liking and preference. Jadi kita hanya ingin menentukan kesukaan dan pemilihan dari suatu produk. Ada yang sifatnya tadi bentuknya kualitatif dan ada yang sifatnya adalah kuantitatif. Untuk kualitatif itu biasanya dilakukan dalam bentuk focus group atau FGD, kemudian ada one-on-one interview, dan di sini ada yang sifatnya etnografi. Etnografi ini adalah kita biasanya melihat dari background, baik itu ras, kemudian usia, kemudian kebiasaan makan, dan sebagainya. Lalu untuk kuantitatif, kita yang pertama adalah berapa sih jumlah konsumen yang diperlukan. Biasanya di atas angka 75. Tapi untuk kalau kalian tugas akhir, sebenarnya di atas angka 30 orang itu sudah cukup. Kemudian yang kita ingin lihat adalah degree of liking. Jadi kalau untuk metode scale itu hanyalah untuk melihat degree of liking. Sedangkan untuk preference itu biasanya kita menggunakan jenis uji yang disebut dengan uji ranking. Jadi harus dibedakan ya. Kalau ingin menentukan tingkat penerimaan, maka kalian berbicaranya adalah degree of liking. Maka jenis kuesionernya adalah dalam bentuk scale. Tapi kalau misalnya kalian hanya ingin melihat posisi produk kalian jika dibandingkan dengan produk kompetitornya, apakah produk kalian akan lebih dipilih atau tidak, maka jenis uji yang bisa kalian lakukan adalah pair comparison, atau yang kedua adalah uji ranking. Oke, ini adalah jenis-jenis lokasi yang biasanya digunakan untuk customer testing. Yang pertama adalah yang tadi saya sudah bilang, ini bisa dilakukan secara internal maupun secara eksternal. Apa sih fungsinya uji secara internal? Misalnya produk kalian tuh, kalian mau develop produk, kalian punya formulanya ada 17. Nggak mungkin kan 17-17-nya itu akan langsung kalian luncurkan ke pasar.
atau kalian akan langsung pakai target market kalian untuk menguji 17 formula. Makanya itu harus dipilih dulu, formula mana sih yang kira-kira paling baik. Nah, itulah yang biasanya kita menggunakan employee panel, atau yang kedua adalah local standing customer panel. Untuk local standing customer panel, ini biasanya kita akan mengundang panelis, dan biasanya mereka memang orang-orang yang sudah sering bekerja sebagai panelis dari produk. Akan diundang untuk datang ke perusahaan dan untuk memilih produk mana yang kira-kira mereka paling suka atau formula mana yang paling baik. Kemudian kalau secara eksternal ini ada central location test. Ini biasanya dilakukannya di pasar atau tempat-tempat ramai, di mana sebuah perusahaan market research biasanya akan buat sebuah booth pencicipan, atau mungkin metode yang paling mudah adalah kalau kalian supermarket itu kan suka ada ibu-ibu yang masak-masak produk gitu kan, dan lalu minta konsumen yang datang tuh untuk nyobain. Nah, itu juga bisa masuk ke dalam central location test. Walaupun mungkin metode pengujiannya nggak sesuai dengan kaidah sensor yang ada. Gitu. Lalu juga ada in-home use test atau iHUT. Ini biasanya digunakan untuk produk prototyping yang kita sangat ingin tahu apakah produknya itu mempengaruhi kehidupan dia. Atau misalnya produknya itu kayak contohnya susu bayi, kan nggak mungkin bayinya dibawa ke lokasi pengujian. Makanya biasanya itu sampelnya akan dikirimkan. Atau misalnya sampelnya kita ingin dapat data yang representatif dari satu negara, maka sampelnya harus dikirimkan ke beberapa daerah yang berbeda. Maka itu akan menggunakan juga in-home use test. Nah, ini adalah untuk employee panel. Tentunya semua jenis uji itu ada pro kontranya. Pro-nya adalah sifatnya convenient atau praktis, less expensive, tentunya lebih murah karena dia pakai karyawan sendiri. Ya. Kemudian is less risk for security concern, karena kemungkinan besar si employee-nya nggak akan ngebocorin produk yang buat. Nah, kontranya apa? Kadang ini tidak menggambarkan si target konsumennya. Kemudian dia bisa bias to the brand. Biasnya apa? Ya karena dia adalah employee-nya, maka dia bisa saja dia bilang bahwa produk perusahaan tersebut yang paling baik. Kemudian biasanya mereka akan melihat dari sisi technical personal view-nya dibandingkan dari sisi konsumennya. Contohnya nih, kalian ngebuat produk, terus oh ini nutrisinya kayaknya kurang, oh ini kayaknya bentuknya secara teknik kurang praktis dan sebagainya. Padahal yang harus kalian lihat di sini, walaupun employee panel, kita harus bisa melihat dari sisi konsumennya. Kemudian ini adalah local standing consumer panel. Pro-nya juga tetap sama-sama praktis. Can be less expensive than external testing. Kenapa can be? Karena di situ kita bisa saving dari initial recruiting, tapi juga bisa lebih mahal kalau misalnya ternyata panelis yang di external testing itu kita nggak perlu bayar, dan ternyata panelis yang kita pakai di local standing customer itu kita harus bayar mereka. Kemudian kontraknya itu adalah over only a limited group of consumer opinion. Lagi-lagi, mungkin dia sudah cukup representatif, tapi bisa saja dia tidak menggambarkan suggestion dari satu populasi yang ada. Kemudian over time the consumer become more familiar with the brand and product, so opinion may not be longer independent. Jadi kita harus ingat bahwa si panelisnya itu bisa mencicipi banyak sekali produk, jadi makin lama dia makin hafal dengan karakteristik produknya, dengan karakteristik brandnya, yang mana bisa saja ujung-ujungnya nanti mereka tidak melakukan penilaian secara independen, tapi melakukan penilaiannya membandingkan komparasi dengan produk-produk yang sudah dicoba sebelumnya. Seperti itu. Nah, ini adalah untuk central location test. Tentunya untuk pro-nya adalah offers many variation in actual location and market. Offers control of the product preparation and evaluation, tapi ada limited exposure. Kita harus ingat kalau di central location nggak mungkin kalian minta mereka jawab kuesioner sangat panjang, atau kalian meminta mereka untuk mencoba produk dengan sangat banyak, seperti itu.
Dan ini adalah higher cost, karena biasanya is required as agency. Lalu ini adalah in-home use test. Untuk pro-nya tentu yang paling realistik, representatif juga. Kita juga bisa mendapatkan input nggak hanya dari si panelisnya, tapi juga dari satu household. Dan kita bisa menguji dari instruksi penyajiannya. Kontranya adalah sangat mahal, karena di situ ada biaya agensinya, ada biaya pengiriman, dan sebagainya. Kemudian tidak ada produk control, lalu time consuming, karena kan di situ akan dikirimkan, lalu belum tentu panelisnya langsung nyobain, dan sebagainya. Kemudian limited in the amount of product that the consumer evaluate. Jadi biasanya in-home use test ini untuk produk prototyping, jadi produknya mungkin nggak terlalu banyak, dan kita juga nggak tahu nih di satu rumah itu ada berapa household dan sebagainya. Oke, ini adalah common study design. Jadi kalau ini kita bicara bagaimana si produk tersebut disajikan kepada panelis. Jadi ada sifatnya monadik, ada yang protomonadik, sequential monadik, dan yang terakhir adalah pair. Ya, kalau monadik tentunya hanya ada satu produk yang dikasih. Kalau protomonadik, ada dua produk dikasih berbarengan. Hasilnya apa? The two products are evaluated comparatively. Jadi, kalau kalian mau melakukan uji segitiga, itu masuknya ke dalam protomonadik. Kalau kalian melakukan uji ranking, maka yang harus kalian pakai adalah protomonadik. Karena kalian mengharapkan mereka untuk membandingkan. Tapi, kalau kalian mau melakukan uji hedonik atau acceptance rate, itu kalian harus melakukan sequential monadik. Artinya apa? Produknya itu diberikan satu per satu. Harapannya adalah panelis bisa memberikan nilai yang independen sehingga mereka tidak akan membandingkan. Dan yang terakhir adalah pair to product evaluate simultaneously. Jadi tetap aja sifatnya seperti protomonadik, tapi di sini ada dua produk, lalu ditanya produk mana sih yang lebih kalian suka, seperti itu. Ini adalah common study design-nya. Tentunya ini penting, karena biasanya dari kita suka salah. Harapannya adalah data hedonik, data acceptance rate, tapi ternyata kita ngasih produknya itu pakai metodenya protomonadik, ujung-ujungnya dia memberikan skala itu dibandingkan dengan produk-produk yang sebelumnya diuji, seperti itu. Oke, untuk quantitative method itu ada dua metode. Ada dua jenis tes. Yang pertama adalah preference testing, yang kedua adalah acceptance testing. Preference adalah mana yang produk yang lebih dipilih, acceptance testing bagaimana produk kita bisa diterima. Mungkin nggak ada 3 produk, nilai acceptance-nya sama, tapi ternyata preference-nya berbeda-beda. Itu sangat mungkin sekali. Karena banyak faktor dan banyak subjektivitas yang akan terjadi di panelisnya. Oke, ini metode pertama untuk preference yang biasa digunakan. Kita biasanya pakai paired comparison. Lalu sifatnya adalah two-tail. Kenapa two-tail? Karena bisa aja jawabannya kalau nggak produk A, produk B. Seperti itu. Oke. Nah, ada beberapa pertanyaan yang kita bisa masukin no preference. Jadi misalnya kita melakukan paired comparison. Lalu sebenarnya kan metode yang biasa kita pakai adalah force, atau panelis dipaksa untuk memilih satu dari dua produk tersebut. Tapi ada beberapa orang yang dia memasukkan option untuk no preference. Nah, tentunya penambahan opsi untuk no preference ini akan membuat analisisnya menjadi lebih complicated. Ya, jadi sebenarnya saya tidak menyarankan untuk memasukkan si opsi no preference seperti ini. Tapi mungkin saja opsi ini dibutuhkan. Misalnya dia ingin tahu nih, dua produk formula yang sudah dia hasilkan tuh sebenarnya akan dipilih atau enggak sih? Atau bisa saja dua-duanya itu punya tingkat pemilihan yang sama gitu. Orang tidak bisa milih
milih yang satu dibandingkan dengan yang lainnya. Nah, common approach-nya apa? Biasanya ignore the response atau split the response in half for each product, ya. Atau split the response proportionally. Jadi akhirnya dibagi dua tuh jumlah si no preference-nya untuk kedua produk tersebut. Jadi saya sangat tidak menyarankan ada pemilihan no preference option. Ya, ini adalah scale degree of preference yang tadi sama persis bisa aja nih sebenarnya kalian bisa bilang kalian pilih produk A dibanding produk B. Tapi kita juga ingin tahu skalanya. Seberapa besar sih kalian ingin memilih produk A jika dibandingkan dengan produk B? Ada beberapa orang yang dia bisa bilang dia prefer A, sangat-sangat lebih prefer A dibandingkan produk B. Tapi sebenarnya ada juga yang bisa bilang bahwa saya pilih produk A, tapi sebenarnya juga suka produk B. Jadi dia sifatnya slightly. Lagi-lagi ini dimasukkan no preference. Tapi kita harus ingat pemilihan no preference itu akan membuat datanya semakin complicated. Ya, jadi sangat tidak disarankan. Lalu ada juga metode yang kita menggunakan ranking. Ranking ini biasanya digunakan kalau produknya lebih dari 2. Jadi, dan sifatnya adalah pemaksaan. Jadi misalnya ada produk yang sama-sama nilainya di ranking 4, itu nggak boleh. Dia harus tetap diurutkan. Ini bisa kebalikan, ada yang bilang 1 most preferred, 5 least preferred, bisa dibalik selama keterangan ini harus ada. Ya, jadi jangan sampai keterangan ini hilang. Itu adalah metode untuk melihat preference atau pemilihan terhadap satu produk. Lalu ini adalah metode untuk acceptance testing-nya atau tingkat penerimaan. Ya, ini adalah tips bagaimana kalian membuat questionnaire. Yang pertama adalah be brief. Jadi questionnaire itu nggak perlu panjang lebar, yang penting singkat, padat, jelas. Kemudian keep it simple. Gunakan juga bahasa-bahasa yang sederhana. Kalian harus ingat bahwa konsumen itu nggak semuanya belajar tentang sensori atau nggak semuanya paham tentang makanan. Jadi gunakanlah bahasa sehari-hari, keep simple, yang sangat mudah dimengerti oleh panelisnya. Don't ask what they don't know, nggak perlu ditanyain apa sih yang mereka nggak tahu. Be specific maksudnya apa? Kalau kalian sudah jelas ingin lihat dari sisi tekstur, lalu tekstur kekerasannya mereka suka atau enggak, ya kalian harus spesifik untuk kekerasan, suka atau tidak suka, seperti itu. Jadi jangan terlalu general juga. Avoid ambiguity, multiple choice, mutually exclusive, exhaustive. Do not lead the respondent. Beware effect of wording. Ini sama persis dengan ambiguity dan juga kalau bahasanya kurang simple, nanti akhirnya kurang dimengerti. Kalian harus memastikan nggak ada halo atau horn. Jadi ada satu atribut yang mempengaruhi atribut lainnya. Dan kadang-kadang pre-testing is usually necessary. Kalian bisa minta bantuan teman kalian untuk baca dulu questionnaire yang kalian udah bikin, untuk cobain dulu produk yang kalian sudah bikin, tepat nggak pertanyaan-pertanyaan itu ada di questionnaire kalian. Oke, ini adalah ordering question-nya. Jadi, kayaknya saya pernah nyampein hal yang agak salah. Mulailah pertanyaan dari yang paling general. Jadi, yang harus kalian tanyakan pertama kali adalah overall acceptance-nya, sebelum dipengaruhi oleh atribut-atribut yang lainnya. Baru tanya ke pertanyaan yang spesifik. Jadi, pertanyaan pertama yang harus kalian tanyakan adalah overall liking. Baru kemudian masuk ke dalam misalnya appearance-nya, lalu kemudian appearance-nya misalnya warna hijaunya kalian suka atau tidak, kemudian bentuknya, shape-nya suka atau tidak, ya. Lalu masuk ke overall, misalnya overall aroma, lalu masuk lagi misalnya aromanya kalian bisa split, aroma bunga misalnya atau aroma blueberry dan so on dan sebagainya. Baru masuk ke rasa, bagaimanakah rasa manisnya suka atau tidak atau overall taste-nya. Atau kalau kalian ingin membuat yang paling sederhana, kita mulai dari overall, appearance, kemudian tekstur atau aroma, kemudian yang terakhir adalah taste. Lalu yang terakhir adalah baru menanyakan tentang demografiknya. Jadi jangan tanya dulu nih kamu usia berapa dan sebagainya. Jadi tanyakan dulu tentang produk kalian, baru tanyakan tentang si panelisnya.
Oke, ini adalah metode yang sangat sering kita pakai, yaitu 9-point hedonic scale. Ada angka 1 sampai angka 9, kita mulainya dari angka 1, bukan dari angka 0. Tapi ada juga beberapa orang yang dia pakainya 7 poin, atau dia pakainya 5 poin. Nah, yang harus kalian perhatikan, ini semua harus punya yang namanya poin middle-nya. Ya, kalau 5 di sini artinya kayak netral. Dan kalau misalnya dia 7 poin, mana sih yang dihilangkan? Biasanya yang dihilangkan tuh yang kalau 7 poin itu yang dihilangkan biasanya yang slightly ini dihilangkan. Kalau misalnya dia 5 poin, biasanya yang poin 2, 4, 6, dan 8 itu yang dihilangkan. Paling bagus yang mana? Tentunya semakin scale-nya semakin banyak, semakin bisa menjelaskan persepsi seorang panelis terhadap produk tersebut. Yang harus diingat lagi adalah jangan sampai kalian salah menyimpulkan. Misalnya nih, ternyata rataannya adalah di angka 6. Lalu kalian bilang, oh produk ini masih acceptance. Pertanyaan apakah betul-betul acceptance? Karena dia sebenarnya adalah like slightly. Jadi biasanya baik dengan 9 point ataupun 7 point, itu sudah ada angka acuannya, angka preference-nya. Biasanya kita mengacu pada angka 7. Jadi kalau dia udah ada di angka 7, berarti produk tersebut acceptance-nya sudah baik. Seperti itu. Oke, lalu biasanya ini akan dilanjutkan dengan pertanyaan purchase intent question. How likely would you be purchase the product? Kayak, ini adalah 5 poin biasanya. Definitely nggak akan beli, mungkin beli, probably, ya, mungkin tidak akan beli. Netral, mungkin akan beli dan akan beli, seperti itu. Yang mana yang paling bagus? Ini adalah standarnya, tapi tentunya kita akan mengharapkan yang definitely will purchase it. Oke, ada juga biasanya beberapa pertanyaan yang menambahkan satisfaction question or agreement statement. Ini adalah seberapa puas Anda terhadap produk tersebut, apakah produk ini sangat mudah untuk di-prepare dan sebagainya. Pertanyaan-pertanyaan ini tentunya akan sangat penting jika kita masukkan untuk menanyakan how do you feel about this product. Jadi biasanya untuk in-home test dan sebagainya. Ini adalah tentang intensity scale. Ini mirip sekali dengan descriptive test, karena sebenarnya untuk customer testing, selain mereka melakukan uji penerimaan, mereka juga akan melakukan uji deskriptif. Jadi ini kita balik lagi ke uji deskriptif, contohnya yang kayak tadi, yang kayak kemarin QDA, kita akan melihat sweetness-nya itu levelnya sangat manis atau tidak. Kemudian kalau berikutnya mereka akan masukkan ke dalam just about right scale, lalu akan ada penalty analysis overview. Untuk bagian intensity scale sampai just about right, penalty analysis, ini kita akan bahas nanti di bab paling terakhir, yaitu consumer testing for quality control atau apa, saya lupa judulnya. Tapi intinya tentang sensory analysis untuk quality control. Dan ini sangat digunakan. Ya, jadi ini akan kita skip dulu. Nah, ini adalah mock study-nya. Jadi ini adalah sebuah studi kasus. Di sini kita bisa lihat situasi yang terjadi adalah a snack food manufacturer has made a new snack. Jadi sebuah perusahaan snack dia bikin snack baru dan mereka ingin mengetahui and would like understand the consumer acceptance. Mereka ingin mengetahui acceptance consumer acceptance dari 3 prototype produknya. Jadi mereka to understand the consumer acceptance of 3 prototype product and to understand which snack is consumer preferred. Jadi selain acceptance-nya, mereka juga ingin tahu preference-nya seperti apa. Apakah data acceptance dan data preference tersebut berasosiasi atau ternyata saling tidak berpengaruh. Dan di sini dia sudah memberikan standar nilainya. Jadi yang disebut dengan acceptance adalah yang punya nilai 7,5 atau lebih. Ya, ini adalah desain tesnya, di mana dia menggunakan panelisnya berarti 250 orang.
Kemudian seperti yang kita tahu, kalau misalnya acceptance, maka yang terjadi adalah sequential monadic. Kemudian di sini unbranded, atau dalam arti kata produknya adalah blind sample, dan diberikannya secara random. Jadi urutannya tidak harus A, B, C, tapi bisa juga BAC atau CAB atau CBA dan sebagainya. Ya, lalu di sini kita bisa melihat data acceptance-nya. Di mana di data acceptance, yang tadi saya bilang, pertanyaannya adalah mereka masuk ke overall liking, baru ke appearance, flavor, mereka pecahkan lagi ke sweetness, dan overall texture liking. Di sini angkanya semua di atas 7,5, kecuali untuk overall flavor liking di snack B, dan juga overall texture liking di snack B. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa yang penerimaannya sangat bagus itu adalah untuk produk A dan produk B. Bagaimana data ini akan diolah? Yang pertama, setelah mereka mengumpulkan nilai dari panelisnya, maka tahapan berikutnya adalah mencari nilai rata-rata. Setelah mencari nilai rata-rata dan standar deviasinya, maka kita bisa melakukan uji one way ANOVA. Sehingga kita bisa mengetahui populasi manakah atau kelompok manakah yang mempunyai data yang cukup berbeda signifikan. Ya, kemudian ternyata dari hasilnya mereka mengatakan bahwa produk A dan C adalah yang paling dipilih dan produk B yang paling tidak dipilih. Maka kita bisa melihat bahwa dari data ini sangat berasosiasi dengan data dari acceptance-nya, bahwa ya, ini sangat berasosiasi dengan data dari acceptance-nya, bahwa produk A dan C yang punya tingkat acceptance paling tinggi memang ternyata yang paling dipilih, sedangkan produk B yang punya tingkat acceptance paling rendah memang yang paling tidak dipilih. Tapi yang harus kalian lihat di sini, ini adalah most preferred-nya itu adalah snack C, ya. Tapi kalau kita lihat nilai acceptance-nya, sebenarnya snack C itu lebih rendah jika dibandingkan dengan snack A, walaupun nilainya tidak berbeda signifikan. Ini adalah data just about right-nya, kita tidak akan membahas tentang ini, dan juga tentang data penalty analysis-nya. Kalau misalnya kita hanya lihat dari data acceptance dan juga dari data preferensi, maka kita bisa mengatakan bahwa setiap snack itu punya nilai di atas 7,5 untuk overall liking score. Ya, lalu kesimpulan berikutnya yang bisa kita ambil adalah snack A dan C itu punya highest score dengan dan juga the most preferred product. Ya, walaupun snack A itu perform better. Kenapa tetap dipilihnya A perform better? Kita harus lihat di data ini. Selain the most preferred, ada juga pertanyaan the least preferred. Ya, di sini oke, jadi rekomendasinya apa? Nanti akan muncul rekomendasinya. Produk A yang akan diproduksi lebih dulu, atau kemudian produk C, karena kedua produk tersebut memiliki performance yang lebih baik dan memiliki higher ratings dari sisi acceptance-nya jika dibandingkan dengan produk B. Oke, sekian untuk penjelasan tentang kuantitatif customer testing. Kalau ada pertanyaan, saya tunggu sampai jam 2.45, silakan diketikkan, nanti akan saya jawab. Oke, sambil kita tunggu pertanyaan, saya mau absen kalian. Jadi nanti kalau namanya saya panggil, kalian ketik aja hadir atau tidak ya. Oke, Isabel Erina, Jessica Presisia, Anastasia Stella Sentosa, Leni Anggraini, Patricia Mahela Haryanto, Justina Octaviani, Karen Tantia, Gabriela Z, Vinci Leonardi, Sarah Afilia Gautama, Airel, Sasha,
Teresia Rewina, Laura Florentina, Cokro, Ricky Fenton, Anggi Ashifa Utresa, Kevin Leonardi, Cut Azaria Salsabila, Valencia Kurniawan, Gabriela Tivani, Kevin Hadrisyanto, Vega, Sherin, Joan, Jason Dilapangga, Fania, Leliana, Sharon, Mumbai, Evelyn, Nadine, Andrew Setiawan, Rania Revo Rasera. Kalian tinggal ketik aja kalian hadir atau enggak ya. Nanti akan saya masukkan ke dalam attendance. Oke, ada 3 pertanyaan, saya akan coba jawab. Pertanyaan pertama dari Sarah, untuk uji ranking apakah harus menggunakan panelis terlatih atau tergantung rankingnya berdasarkan atribut apa? Oke, kita akan balik lagi. Uji consumer testing itu baliknya adalah uji afektif, sifatnya subjektif. Jadi nggak perlu pakai panelis terlatih. Pelatihan panelis dalam hal ini adalah hanya untuk memberitahu tentang instruksi ujinya. Jadi jangan sampai panelis melakukan kesalahan pada saat melakukan pengujian. Jadi untuk hedonic test maupun ranking test, untuk affective test itu tidak membutuhkan panelis terlatih. Tapi pemilihan panelis itu harus berdasarkan dengan beberapa faktor tadi, seperti apakah panelisnya cukup representatif, lalu mereka itu sudah biasa menggunakan produknya atau tidak, lalu mereka akan masuk dalam kategori yang kita inginkan atau tidak, dan sebagainya. Jadi ini kembalinya adalah bukan ke pelatihannya, tapi ke dalam pemilihan panelisnya. Ya, lalu pertanyaan dari Sherin dan juga Cut. Oke, ini pertanyaan dari Sherin dan juga Cut. Ini berhubungan ya untuk in-home test. Memang betul, in-home test itu sulit untuk dilakukan dan kita harus memastikan panelisnya itu betul-betul melakukan hal yang sama. Jadi yang harus kalian perhatikan adalah ketika kalian membuat in-home test, pastikan instruksi kepada panelisnya itu sudah sangat jelas. Jadi kayak misalnya untuk saran penyajiannya, itu kalian harus tulis dengan detail. Kemudian jumlah sampelnya tentunya harus sama dari sisi beratnya maupun dari sisi packagingnya. Jangan sampai variabel-variabel yang dihasilkan itu karena proses pengirimannya atau proses packaging yang kalian lakukan. Jadi salah satu mahasiswa bimbingan tugas akhir saya kemarin melakukan in-home test karena kan sekarang situasinya COVID, jadi mereka akhirnya memutuskan untuk mengirimkan produknya ke tetangga-tetangganya. Jadi itu in-home test. Yang mereka lakukan ada beberapa hal yang untuk mengantisipasi. Yang pertama adalah memastikan kualitas produk yang dikirimkan itu sama. Jadi kayak beratnya sama, kemudian karena ini produknya adalah mie kering, maka level airnya pun sama seperti itu. Kemudian yang kedua adalah mereka membuat sebuah instruksi yang sangat lengkap. Jadi bagaimanakah si produk mie itu harus diolah? Apakah diolahnya bersamaan atau setiap produk harus direbus, kemudian airnya harus dibuang, kemudian baru masuk ke produk berikutnya. Lalu ketika mencicipi harus seperti apa? Seperti itu. Memang kontrol datanya akan sangat sulit, tapi ini bisa jadi salah satu alternatif ketika central location test itu sangat tidak memungkinkan untuk dilakukan. Lalu kalau yang nyobain selain orang itu, orang yang di rumahnya bisa terhitung panelis atau tidak? Bisa. Jadi sebenarnya untuk home test ada 2 metode. Yang pertama kita akan tanya, ada berapa orang sih yang ada di rumah itu? Kemudian mereka mau mencoba atau tidak? Atau misalnya nih pertamanya dia bilang bahwa panelisnya nggak akan ikut, anggota keluarganya nggak akan ikut nyoba, tapi ternyata anggota keluarganya ikut nyoba. Itu bisa jadi pertimbangan untuk follow up data. Jadi karena di in-home test nanti pada akhirnya kita akan memfollow up si panelisnya, hasil yang mereka dapatkan seperti apa. Grafik yang ada di slide terakhir. Oke, pertanyaan berikutnya dari Tere untuk grafik yang ada di slide terakhir. Sebentar ya, Ter. Buka dulu grafiknya. Grafik yang ini.
Grafik yang mana, Ter? Yang ini? Ini bukan grafik. Yang ini? Oke. Yang di page 26 ya. Oke, Ter. Nah, sebenarnya kekurangan dari grafik ini adalah saya nggak tahu bahwa metode yang dia gunakan metode ranking test atau bukan. Tapi intinya ini adalah cara bacanya. Angka B di sini itu adalah hasil uji signifikannya ya. Ya, uji signifikannya. Jadi di sini kita harus lihat dia produknya warna apa. Misalnya ini stack A, ini stack B, ini stack C. Kemudian ini adalah, jadi di sini di grafiknya ini kan ada gambarnya kan. Kita bisa lihat bahwa dari sini perbandingannya adalah snack C itu yang 39% paling sering dipilih. Kemudian snack B itu 37%, sedangkan snack B itu hanya 23% menjadi yang paling sering dipilih. Tapi kita kalau bilang sebagai least preferred itu artinya yang paling tidak dipilih ya. Di sini produk B itu adalah yang paling sering. Jadi secara persentase dia 41% itu dia misalnya ini uji ranking, maka dia ranking 3 atau ranking terakhir. Kemudian untuk produk C itu dia hanya 31% dan produk A itu dia 29%. Artinya apa? Kalau misalnya dia least preferred dan dia hanya dalam angka 31%, jadi mungkin saja untuk 60 sekian persennya dia bisa ada di ranking 1 atau ada di ranking 2. Jadi itu kurang lebih yang bisa saya share ke kalian. Ya. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, kita akan masuk ke pembahasan berikutnya. Saya ada waktu 5 menit untuk jelasin ke kalian. Ya, ini adalah tentang qualitative research. Ya, ini adalah tentang basic qualitative research. Jadi jenis pertanyaan tentunya akan berbeda dengan quantitative research. Yang tadi kita lihat bentuknya bisa FGD atau focus group discussion, bisa one-on-one interview, dan bisa juga in-home test. Jadi kita akan tanya ke dia by phone atau by surveying, seperti itu. Nah, ini adalah contoh kasusnya. Di situ Meat Cookie Tastic Company. Itu ada perusahaan cookies, dan mereka memutuskan untuk membuat produk baru atau membuat produk baru dengan 6 rasa baru, seperti itu. Nah, di project ini, di qualitative research ini ada 3 project yang harus mereka lakukan. Yang pertama adalah you don't want to alienate current cookie tastic fans. Jadi kita tuh ingin mengkeep customer yang memang sudah loyal, ya, dan ingin mengetahui apakah formula barunya ini akan disukai sama dengan formula yang lama, yaitu yang rasa coklat. Kemudian ingin mengetahui how consumer feel dengan rasa baru. Dan yang terakhir, your flavor supplier has developed a new less expensive vanilla flavor. Jadi ini kita ingin tahu apakah rasanya tetap sama walaupun bahan bakunya diganti. Ya. Tentunya ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan ketika ingin melakukan qualitative research. Yang pertama adalah budget ya. Jadi karena dia sifatnya itu lebih deskriptif ya, ini nggak harus terlatih. Lagi-lagi ini tidak harus menggunakan panel terlatih. Tapi kita harus ingat bahwa yang akan disampaikan mereka itu sifatnya lebih deskriptif. Jadi di sini ada budget, kemudian ada berapa sih sampel yang harus diproduksi, kemudian ada geographic consideration lagi, dan if you need to control the sample, can you place them in consumer home? Ya. Dan will the project you want to observe the research. Jadi biasanya kalau untuk qualitative research kadang-kadang ada beberapa panel reader itu datang ke rumah. Terutama kalau misalnya kita ingin tahu nih syarat penyajiannya dia sudah cukup benar atau belum. Ya, ini adalah parameter-parameter yang harus kita perhatikan. Kayak sample will be limited in number. Kemudian ada team would like to observe the research. Ada juga yang membuat modification karena salah satu tujuannya adalah biasanya kalau qualitative research itu lebih terbuka. Jadi kita ingin tahu nih perbaikan produknya akan seperti apa. Kemudian ada juga reasonable budget yang dibutuhkan. Kemudian ini adalah question yang akan disampaikan. Apakah rasa barunya itu jadi most appealing? Ataukah what are the research is worth the best of all options dan sebagainya.
Ya, ini adalah metode-metode yang bisa digunakan one-on-one, in-home, in-person, dan online focus group. Yang paling mungkin dilakukan sekarang adalah yang online focus group. Jadi saya dulu pernah dapat tentang qualitative method ini, saya dikirimkan makanan, terus saya harus masak makanan tersebut, kemudian saya harus mengisi sebuah kuesioner online. Tentunya kuesionernya berbeda jauh dengan kuesioner secara kuantitatif. Kuesionernya dibuat sangat terperinci dan pertanyaannya bukan pertanyaan apa, tapi pertanyaannya adalah bagaimana. Lalu kita biasanya juga harus menceritakan bagaimana proses penyajiannya dan sebagainya. Atau bisa, dan yang saya ingat saya waktu itu juga harus mengirimkan foto barang yang saya buat. Produknya setelah saya masak saya harus foto dan sebagainya. Ya. Kita akan bicara tentang one-on-one interviews dan in-home interviews. Tentunya semua ada pro kontranya. Ini adalah tentang pro-nya. Yang pertama ada kalau one-on-one interviews atau in-home interviews, itu pasti sangat baik untuk sensitif atau personal topic. Yang kedua adalah kita ingin tahu cultural norms with inhibit respondent for speaking out in group. Jadi ada beberapa orang yang memang mereka nggak bisa ngomong dalam grup. Kemudian ini untuk menghindari adanya group interaction, ya, yang bisa saling mempengaruhi persepsi dari makanan tersebut. Dan kita juga bisa melihat selain interview, kita juga melihat consumer behavior. Kemudian additional diagnostic information of quantitative data collected in central and indeed physiological issues can be explore, ya. Dan for in-home interviews itu bisa melihat insight dari environmental, pengaruh environmental dari rumah si panelis tersebut. Ini drawbacks-nya, ada interaksi tentunya butuh waktu yang sangat lama, dan kalau misalnya respondennya nggak cukup responsif, pasti hasilnya akan sangat tidak produktif. Ini yang fokus group, biasanya sangat penting kalau misalnya kalian lagi bikin prototype dan sangat terbuka untuk improvement, kalian bisa menggunakan si focus group. Karena di sini biasanya adalah idea generation. Ya. Tapi yang harus kalian ingat adalah jangan sampai semua panelis tidak berbicara. Karena yang ditakutkan adalah hanya ada 1 atau 2 orang panelis yang dia menguasai si forum tersebut. Ini drawbacks-nya. Ada yang sifatnya group things yang tadi saya bilang. Dan tidak bisa dilakukan, lalu ada mismanaging project scope, karena biasanya kan kalau di grup itu bisa ngomonginnya kemana-mana, jadi jangan sampai si panel leader itu keluar dari scope pembicaraannya. Ya. Jadi mana sih metode yang paling baik? Tentunya ada hal-hal yang harus kalian perhatikan. Ada hal-hal yang harus kalian perhatikan, baik dari jumlah sampel, lalu ada berapa tim yang akan mengobservasi, dan sebagainya. Oke, ini adalah si target konsumennya. Yang pertama adalah pastikan dia adalah current customer-nya, yang mana dia bisa menerima ide atau rasa yang baru, dan juga dia accept artisan style cookies, accept flavor option, dan willing to try new things. Jadi kalau kalian lagi mau produk development, jangan sampai kalian menggunakan panelis yang dia sama sekali close, atau dia tidak bisa menerima adanya perubahan dari produk kalian. Lalu ini adalah untuk identify the markets-nya, kita harus tahu produk kita itu diproduksinya atau dipasarkannya sampai area mana. Dan ini adalah when, jangan sampai kita salah menentukan waktu pengujiannya. Dan yang terakhir adalah harus ada guide development-nya. Jadi di sini ada introduction untuk saran penyajian dan sebagainya. Oke, ini adalah penjelasan tentang kualitatif. Mungkin kurang jelas, karena sebenarnya kualitatif ini sangat jarang untuk dilakukan. Kecuali memang kita sangat ingin melakukan pengembangan yang atau improvement yang sangat besar terhadap produk kita. Jadi seperti itu. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan kepada kalian. Jika ada pertanyaan, kita masih ada waktu 1 menit. Saya bisa jawab pertanyaan kalian.
Kalau nggak ada, saya akan akhiri. Kalau nggak ada, saya akan akhiri pertemuan hari ini. Kalian sehat-sehat terus. Nanti untuk laporan sensorinya jangan lupa hari ini dikumpulkan untuk yang to all of file, ya. Oke, slide-nya akan saya share di Bruce Maya setelah ini. Ya. Oke, sekian dari saya. Sehat-sehat semua.